Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Belajarnya mengenai bab keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah bab yang kedua setelah bab yang pertama, yakni perkembangan agribisnis tanaman. Oke, lanjut. Kenapa sih kita perlu belajar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja? Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu penting karena sumber daya manusia keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya. Tujuannya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efektif, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 05/Men tahun 1996 mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini dia. Apa sih K3 itu? K3 itu atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik dalam jasmani maupun rohaniah para tenaga kerja. Pada khususnya itu manusia, karena yang bergelut dalam bidang pekerjaan kan biasanya manusia. Selain itu juga menjamin hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Atau dengan kata lain, K3 itu adalah ilmu yang mempelajari cara untuk mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi bukan sudah terjadi kecelakaan terus diobati, itu bukan ya. Mentang-mentang namanya kesehatan dan keselamatan kerja terus sudah terjadi baru diobati kayak gitu ke UKS gitu, itu kurang tepat. Yaitu ini sebenarnya cara agar kecelakaan-kecelakaan itu tuh tidak terjadi untuk mencegah. Untuk apa sih keselamatan dan kesehatan kerja? Yang pertama, agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di sekitar tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Perlu diketahui ini bukan hanya kita sebagai tenaga kerja, tapi orang lain di sekitar kita. Jadi jangan hanya fokus ke kita aja, tapi ke lingkungan sekitarnya juga. Kemudian tujuannya juga agar setiap sumber produksi dapat dipakai, dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian apa sih kerugian akibat kecelakaan kerja? Jadi kita perlu belajar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja agar kerugian-kerugian ini tidak terjadi. Yang pertama mengenai kerusakan, kemudian yang kedua kekacauan organisasi, yang ketiga keluhan dan kesedihan, yang keempat adalah kelainan dan cacat, dan yang paling fatal yang terakhir adalah kematian. Nah ini jika kita lalai misalnya saat menggunakan traktor, tidak dicuci, tidak menggunakan sesuai dengan petunjuk, tidak menggunakan sesuai SOP, itu kan digunakan secara berlebihan, alatnya bisa rusak. Kemudian jika alatnya rusak, ternyata melukai orang lain, itu akan menyebabkan kekacauan organisasi. Kekacauan organisasi ini maksudnya jika kita kerja sama-sama terus rusak, kan kerjaan tidak bisa lancar ya, tidak efektif gitu. Jadi harusnya selesai hari ini, ternyata nggak selesai. Nah itu kan pasti mengacaukan jadwal yang seharusnya. Biasanya nih kalau bareng-bareng pasti ada yang selisih paham. Harusnya nih hari ini sudah selesai, gara-gara kamu nih nggak teliti, nggak sesuai dengan SOP, gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Jadinya kita nggak selesai kan. Nah itu kan bikin kacau organisasi. Kadang kayak gitu juga kalau misalnya di perusahaan besar, karena kita lalai, itu kan nanti lalainya cuma satu, misalnya di bawah aja
proses pemanenan. Karena kita lalai ngecek egrek, ternyata egrek sama dodosnya itu nggak bisa dipakai. Harusnya hari ini bisa dapat banyak, TBS-nya jadi cuma dapat sedikit. Nah, nanti ngaruh ke atasnya lagi. Harusnya kan sehari dapat segini, di pabrik diolah sekian. Gara-gara egreknya rusak, jadi cuma dapat segini. Nanti ngaruh lagi ke atas. Nah, itu kan jadi kacau organisasinya. Kemudian yang ketiga ada keluhan dan kesedihan. Kalau kita lalai, kemudian kita luka, kemudian sakit, itu kan jadi kita menyesal. Harusnya kemarin aku kayak gini, harusnya tadi tuh kayak gini. Jadi nggak sakit kan, jadi nggak luka kan, kemudian sedih. Kalau misalnya sakit, kemudian misalnya sakitnya lumayan parah ya, kayak karena parah dan sebagainya, itu kan dapat menunda kerjaan, dapat biasanya nggak bisa kerja selama beberapa hari, itu kan jadi sedih ya kita. Apalagi kalau kerjanya itu hitungan gajinya per hari, itu kan pasti ngaruh ke pendapatan, pasti sedih. Kemudian ada kelainan dan cacat. Nah ini kalau misalnya fatal, itu kan bisa sampai kehilangan anggota badan, seperti itu, bisa menjadi cacat. Dan yang paling parah itu adalah kematian. Entah itu dari penggunaan alat-alat benda tajam maupun keracunan. Kan banyak itu yang salah penggunaan bahan kimia, kemudian keracunan gas, meninggal dan lain sebagainya, atau lalai dalam mengecek mesin, misalnya jadi konsleting, terus kemudian kebakaran orang yang terjebak meninggal. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, nih jenis-jenis kecelakaan kerja. Pertama, terjatuh. Yang kedua, tertimpa benda yang jatuh. Misalnya nih di bidang otomotif biasanya, atau di bidang teknik sipil atau bangunan, membuat bangunan gitu, itu kan ini cukup parah ya kalau tiba-tiba tertimpa balok atau lain sebagainya. Kemudian terjepit oleh benda. Lalu pengaruh suhu tinggi. Nah, ini kalau suhunya terlalu panas kan bisa terbakar dan sebagainya. Kemudian terkena sengatan arus listrik maupun petir. Kalau kita menerapkan K3 dengan baik dan benar, misalnya saat kita ingin menyalakan suatu alat yang tersambung dengan listrik, itu kan tangan harus dalam keadaan kering, tidak basah. Kemudian menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti itu. Ternyata kita lalai nih, tangan kita masih basah, belum dikeringkan, langsung megang, tersetrum. Nah, itu. Kemudian kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau beracun. Di kita di bidang pertanian ini sangat sering bersinggungan dengan bahan-bahan berbahaya atau beracun. Misalnya pestisida, kemudian herbisida, bakterisida, dan pestisida-pestisida lain. Selain itu juga pupuk termasuk bahan-bahan yang berbahaya atau beracun. Nggak berbahaya sih, tapi beracun. Nah, itu kalau misalnya kita tidak memakai alat pelindung diri atau menerapkan sistem K3, itu kan bisa berbahaya ya buat kita. Mungkin jangka pendeknya nggak hari itu kita sakit atau bagaimana, tapi mungkin beberapa tahun kemudian pas kita sudah tua itu akan terlihat efeknya. Nah, ini sumber-sumber kecelakaan, sumber-sumber atau penyebab kecelakaan. Bisa dari alat atau mesin. Kalau kita itu biasanya hand traktor, pokoknya alat besar. Bisa juga dari parang, arit, atau cangkul. Jika kita tidak hati-hati, tidak menerapkan K3, bisa saja alat tersebut melukai kita. Kemudian ada dari alat angkut dan alat angkat. Kalau alat angkut ini kan transportasi. Ini kalau misalnya alat angkutnya tidak diperiksa secara berkala, kemudian tidak diganti olinya atau tidak dicek angin di bannya, itu kan nanti kecelakaan. Itu kan membahayakannya bukan hanya kita saja, tapi juga orang lain di jalanan yang menggunakan jalanan. Kemudian alat angkat itu kalau seperti di bidang
teknik sipil bangunan itu ada kren, itu alat angkat. Jadi beda ya alat angkat dan alat angkut. Kemudian bahan zat atau zat berbahaya dan radiasi. Nah ini zat berbahayanya kalau di pertanian yaitu tadi contohnya pestisida. Seperti itu. Jika kita salah meminum atau apa itu termasuk fatal sih. Itu bisa keracunan, bisa sakit. Kemudian radiasi itu biasanya di industri-industri. Ini sangat berbahaya radiasi ini. Kalau kalian pernah baca atau nonton dokumenter tentang Chernobyl, nah itu radiasi, gara-gara radiasi nuklir itu hampir satu kota itu harus diungsikan, banyak bahkan korban yang sampai melepuh dan lain sebagainya meninggal, itu bahaya radiasi. Kemudian dari lingkungan kerja, jika lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan standar, otomatis kan dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya di lantainya tidak bersih, licin, itu kan nanti terpleset, itu kan dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti terjatuh. Kemudian di toilet atau WC-nya tidak ada tisu atau pengaring, tangan kita basah. Nanti pas mau megang alat-alat yang ada mesin, ada tersambung dengan aliran listrik bisa tersetrum seperti itu. Kemudian di tempat kerjanya misalnya tidak nyaman, banyak debunya, itu kan juga mempengaruhi. Nah ini yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama, menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin. Nah, dalam setiap pekerjaan, setiap bidang itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Di bidang pertanian itu ada sendiri, di bidang kesehatan itu ada sendiri. Kemudian di bidang industri itu ada sendiri. Nah, itu kita harus menerapkan perundang-undangan dengan penuh disiplin. Selain akibat dari kita sendiri, kecelakaan kerja dari diri kita, kita juga jika lalai juga bisa kena pasal, bisa dihukum, bisa kena sanksi. Kemudian menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Tahapan-tahapan kita harus begini, harus apa gitu. Terus untuk alat-alatnya juga ada SOP-nya. Nah, itu kita harus menerapkannya. Jangan cuma dibaca aja, terus pas mengasah nih, nggak usah nih, kita langsung lewatin aja tahapannya. Nggak bisa begitu. Nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan kan bukan cuma kita yang rugi, tapi orang lain juga di sekitarnya. Kemudian melakukan pengawasan dengan baik. Nah, itu diawasin. Makanya ada mandor itu untuk mengawasi para pekerja. Jangan sampai salah-salah, jangan sampai tidak sesuai dengan SOP. Seperti itu. Kemudian pada alat-alat dan alat dan mesin juga harus diawasi. Bukan dilihatin gitu ya, tapi dicek, dilakukan pemeliharaan. Misalnya, oh ini alat harus diganti oli nih, terus bannya sudah aus, dan lain sebagainya. Kemudian memasang tanda-tanda peringatan. Misalnya di sini seperti di daerah tertentu itu kan yang bekas tambang tuh biasanya tuh ada tanda-tanda peringatan dilarang berenang seperti itu kan bukan tanpa tujuan, itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tidak mesti kecelakaan kerja aja, tapi ya itu tadi orang-orang di sekitarnya juga yang sedang berada di situ juga bisa terkena pengaruhnya. Kemudian melakukan pendidikan dan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat. Ini contohnya ibu ini sedang melakukan pendidikan berupa sosialisasi terhadap kalian mengenai K3 itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah belajar ini, terus jadi tahu kan, terus orang tua kalian atau tetangga kalian misalnya mau nyemprot nih, nggak pakai masker, nah itu bisa kalian kasih tahu, sosialisasi itu.
Nah ini ada APD, alat pelindung diri di tempat kerja. Jadi APD itu bukan hanya dipakai oleh tenaga kesehatan ya, yang seperti di berita-berita yang kalian lihat itu yang pakai baju lengkap yang warna putih-putih terus pas saat di rumah sakit atau saat menguburkan jenazah yang kena COVID. Nggak cuma itu, tapi kita sebagai tenaga kerja yang bekerja di bidang perkebunan, di bidang pertanian juga perlu menggunakan APD karena APD itu alat pelindung diri. Nah ini slogannya, dengan APD kita pergi dengan sehat, kemudian pulang dengan selamat. Nah ini macam-macam APD, ada topi, nih biar kita tidak kena panas dan tidak tertimpa binatang-binatang yang jatuh dari atas, kayak gitu. Kemudian ada helm nih, tidak tertimpa benda yang jatuh. Kalaupun tertimpa juga resikonya minim, tidak cedera parah gitu. Kemudian pakai kacamata, pakai sepatu boot nih, sepatu boot. Kemudian sarung egrek. Sarung ini nggak cuma di egrek aja ya, biasanya kalau di Mandau, kalau kalian tahu Mandau itu kan ada sarungnya. Kemudian pakai masker. Nah ini masker penting. Jadi sebelum ada COVID ini, itu masker tuh memang sudah termasuk dalam alat pelindung diri agar kita tidak terkena pengaruh buruk dari pestisida, debu, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan sarung tangan. Nah, jadi ada beberapa bahan yang dapat menginfeksi kulit kita, memberikan efek iritasi kepada kulit kita. Misalnya bisa melepuh, kemudian bisa gatal-gatal. Nah, itu gunanya sarung tangan. Kemudian ada apron ini atau baju pelapis. Kemudian ini tadi sama sepatu boot. Kalau misalnya di tambang biasanya ada pakai sepatu safety. Nah, itu salah satu contoh APD, alat pelindung diri. Kalau baju itu biasanya ada yang sedikit berwarna itu. Entah Ibu masih belum paham namanya apa. Kalau di motor biasanya spotlight ya. Itu kan kalau misalnya di tempat yang gelap biasanya dia akan nyala, glowing gitu, glowing in the dark. Nah, itu fungsinya juga dibuat bukan tanpa alasan. Jadi misalnya dia hilang atau apa gitu kan terlihat. Kemudian nah ini di tempat kerja. Kalau yang tadi itu buat diri kita sendiri. Nah, ini buat lingkungan sekitar. Ini namanya APAR. Alat pemadam api ringan. Nah, ini biasanya ada nih di banyak tempat, di perusahaan-perusahaan banyak. Kemudian di mall juga ada. Kalau di sekolah kita, Ibu masih kurang paham ada atau enggak. Kemudian ini ada simbol-simbol tanda bahaya seperti yang Ibu jelaskan tadi tuh. Nah, ini ada 9 simbol bahan kimia di lab. Nah, ini di lab. Biasanya ada kayak gini, tanda kayak gini artinya mudah meledak. Nah, ini mudah teroksidasi artinya mudah menguap, mudah terbakar. Menyebabkan kebakaran gitu. Nah, ini mudah terbakar. Jadi ada 2. Yang satunya mudah terbakar, yang satunya sangat mudah terbakar. Kalian pasti sudah tahu kan bedanya mudah terbakar dengan sangat mudah terbakar. Nah, ini kalau mudah terbakar cuma gambar api aja. Kalau sangat mudah terbakar ada tambahan F plus-nya. Kemudian beracun, nah ini gambar tengkorak. Nah, kalau misalnya kalian lihat gambar-gambar itu tuh seperti ini tuh bukan tanpa alasan dibuat. Beracun, kalau beracun dapat menyebabkan kematian, makanya gambarnya seperti ini. Ini sangat beracun, sama seperti yang tadi sangat mudah terbakar. Ada tambahannya di atas. Kalau yang sangat mudah terbakar ini F+, ini T+. Nah, ini selanjutnya ada bahaya iritasi. Nah, kalau di jalan tuh biasanya ada yang tikungan tajam, terus tanjakan curam seperti itu. Kemudian ini bersifat korosif. Jadi kalau terkena itu bisa bikin kulit kita melepuh dan lain sebagainya. Ini biasanya air raksa. Kemudian berbahaya bagi lingkungan. Jadi kalau misalnya bahan yang dikasih tanda ini, simbol ini,
biasanya dia nggak boleh dibuang sembarangan, ada penanganannya. Seperti bahan-bahan yang di rumah sakit gitu tuh nggak langsung dibuang ke tempat sampah. Itu ada penanganan sendiri, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Nah, selain itu kita salah satu cara penerapan K3 yaitu dengan memasang poster kesehatan kerja. Nah, ini banyak kok, ini salah satu banyak kok contohnya. Nih, misalnya menerapkan 5R di tempat kerja agar sehat, selamat, dan produktif. 5R itu apa? Ringkas, kemudian rapi, resi itu bersih ya, kemudian rawat, itu merawat, kemudian rajin, dibersihkan secara berkala, dicek secara berkala. Nah, ini poster lainnya juga ada, misalnya membedakan sampah. Ada sampah organik dan non-organik. Kalau di rumah sakit itu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Limbah B3 itu yang sangat berbahaya. Nah, itu dikelompokkan karena penanganannya juga berbeda. Seperti ini juga organik dan non-organik. Kalau organik kan seperti dedaunan, terusnya alami lah. Seperti ranting-ranting, itu kan bisa didaur ulang. Bisa dijadikan kompos. Nah, kalau non-organik, itu seperti plastik dan lain sebagainya, itu mungkin bisa nanti diolah lagi menjadi biji plastik dan digunakan kembali. Nah, seperti itu. Jadi poster itu banyak kegunaannya. Selain untuk memberikan sosialisasi tentang K3, bisa juga memberikan informasi. Oke, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Silakan dibaca-baca lagi, dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, menjauhi kerumunan, memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dimanapun kalian berada. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.